Iban, halo Ban, Halo. kabar? Anjir, lu kayak lagi di puncak lu. Aduh, emang style new era golf tuh style harus agak modernisasi ya. Gila, keren. Ini brand gak masuk ya, tanpa ya. Sorry nih. Guys, oke, ini episode kedua ngobrol-ngobrol aja. Gue belum tahu nama segmennya apa. Sebelumnya kita ngobrol sama Bang Gifar. Kita masih di BW nih, masih di Bumi Wiyata Driving Range. Ini ada sobat, bisa gue bilang ini temen golf gue, temen konten kreator gue juga, Iban. Random Golfer ID. Hai semuanya, nama gue Iban. Nah Ban, langsung aja nih Ban. Ah, Gua ngomongin latar belakang lu dulu nih. oke. Kan orang taunya lu golfer. Oke. Banyak yang tahu lu mantan junior ya kan. Nah, Gimana Ban? Lu tuh lahir di mana? oke. Sekolah di mana? Tumbuh besar di mana? Kayak gitulah. Coba lu Oke. cerita dulu. Aduh. Asli mana gitu. Ini harus lihat ke kamera apa Zodiak. ngomong ke lu? Ngobrol ya kayak biasa Oh, ya ya. ngobrol. Oke. Tapi lihat kamera juga nggak apa-apa sih. Iya. Gua Ah, kalau misalnya nanya background gua basic kuliah S1 sarjana marketing. Marketing. Iya, manajemen Oh, marketing. mirip-mirip kita ya. Mirip-mirip. Sama. Wah, I see. Marketing. Oke. Terus gua main golf tuh 2012. 2012. Fun fact, gua main golf itu Hmm. gak kayak orang-orang lain. Gua Hmm. tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Gua Lu tapi kelahiran berapa? Sorry, 99. biar orang bisa ngukur. 99. Berarti gua 99. umur berapa tuh ya? Umur berapa tuh? SMP kelas 3 kali ya itu ya. Anjir, dari kecil ya. 12 Oke. tahun apa 13 tahun. Sekarang gua 26. Jadi bapak gue dapat promosi di sebuah perusahaan, terus dia diwajibkan main golf. Dan lucunya, jadi gue waktu pas turun mau di pesawat di Singapura, mau landing di Changi, itu kan kalau dari kaca kan kelihatan tuh ada golf course-nya tuh. Kalau nggak salah Sentosa deh itu, Iya, kalau nggak iya, salah. Nah terus abis tuh bokap gue ngomong gini, Vi, bokap gue kalau di rumah dipanggil Lutfi. Lutfi, iya. Ya kalau di lapangan Iban lah orang pada kenal Iya, ya. iya. Itu dia ngomong gini, tuh lihat tuh orang-orang gabut katanya gitu. Bahasanya sih bukan gabut ya, tapi lebih kasar lah dari itu. Terus bola kecil diuber-uber katanya gitu. Baru banget itu omongan belum kering, landing ditelepon sama CEO-nya, disuruh, Him, kau main golf. Tek mati. Terus Tadi bokap nggak? enggak sama sekali. Oh, pantas dia ngomong kayak gitu ya? Iya. Oh, oke. Terus udah balik ke Indonesia, balik ke Jakarta. Itu 2012 kayak ini gimana cara mainnya gitu. Karena bokap iya, tuh ya? bokap bilang kayak gimana cara mainnya? Carilah dekat rumah gua kan di Cibubur. Sorry, gua potong. Bokap berarti backgroundnya di apa tuh? Bokap di tambang. Oh, di tambang. Bokap di pantas tambang. cuy. Bokap Karena di tambang. lapangan golf di Indonesia tuh banyak yang dibangun di fasilitas tambang. Oh, Yes, bokap tambang. salah satunya, Tambang apa tuh? iya. Kalau boleh tahu, Ban? Waduh, kalau misalnya tambang, kalau yang setahu gue ya, itu batu bara, nikel sama kuari. Oh, oke. Pasir. Ini base-nya di mana bokap dulu? Kalimantan. Oh, pantas. Iya, Kalimantan. Gila, guys. Oke. Bokap No rantau wonder. dari Palembang tuh tiba-tiba ke Oke. Jakarta dapat. Oh, bokap Palembang ya? Iya. Oh, ini Memang wong gitu Palembang gilo. berarti. Wong gitu gilo. Iya. Wong gitu galo. Oke. Gitu ceritanya. Terus udah ke Jakarta, bingung kan. Gua rumah di Cibubur, cari driving range terdekat. Adalah salah satu driving range di sana. Gua di situ bener-bener otodidak. Yang ngajarin tuh orang-orang dulu tuh ada toko-toko kayak gitu yang suka jual-jual stick second gitu. Oke. Suka nawarin satu persatu gitu, terus sambil kayak ngajarin gitu lah. Iya. Terus bokap cuman bilang, kita belajar sendiri dulu aja. Kita pukul-pukul dulu, kita cari ini. Kalau nanti kita udah mentok, bingung nggak tahu lagi caranya, baru kita pakai pelatih. Oke. Terus pakai pelatih, pokoknya gua di junior itu dibilang underdog lah waktu itu. Oke. Karena gue 1 tahun baru main, gue ikut turnamen junior. Sekali turnamen itu gue main jelek banget. Gue baru tahu rules kayak dulu junior tuh gue nggak boleh main HP, terus nggak boleh nanya stick satu persatu. Baru tahu attitude bener-bener golf tuh ya sejak ada namanya dulu Indonesia Junior Golf IJG. Itu bokapnya temen gue dulu yang bikin, bapaknya Dominikus Glenn. Itu Pak Hardi Hartoko itu yang bikin naungan IJG itulah. Dan gue tuh yang kayak mereka tuh udah gue tanya itu udah main dari umur berapa, 3 tahun 4 tahun, sedangkan gue yang di rombongan baru
mulai di umur 12 tahun, 13 tahun baru mulai. Gue masuk di journey turnamen itu umur 14 lah. Oke. Satu kali ikut turnamen itu di Pangkalan Jati, gue inget banget skor pertama gue tuh 128-115. Anjir. Ini tanpa coach nih, gue 1 tahun driving sehari 700 bola. Bokap tuh sampai beli member di driving yang bola kayak gitu. Gue seminggu udah habis tuh bola. Oke. Itu bener-bener kayak, wah gue edik tangan gue sampai sobek, lecet. Itu kan banyak lah gorengan-gorengan yang dari gue namanya cuman club set gitu doang kan kayak kurang enak gitu. Terus mulai dicobain stick satu-satu, ganti-ganti gue cobain brand apa. Dan kayak gue ngerasanya kayak banyak banget investasinya waktu itu. Oke. Tapi kayak mungkin namanya orang baru golf atau gimana nggak ngerti barang mana yang bagus mana yang apa, ya legowo aja main-main aja gitu kan. Terus sampai akhirnya udah setahun tuh bokap tuh cuman patokannya waktu di driving sebelum gue ikut turnamen. Kalau kan karena orang Palembang ya, kalau kau udah bisa mukul driver 200 meter 10 kali kita turun lapangan. Waktu itu awalnya gitu. Gue pertama kali turun lapangan juga di Pangkalan Jati. Gue beli di abang-abang yang biasanya jual bola bekas itu. Gue inget banget 2 lusin, 24 bola. Itu balik dari 18 hole sisa 1. Anjir. Makanya mainnya 100. Ya waktu itu pokoknya karena ngechip tuh belum ngerti wedge, belum ngerti apa-apa kayak pakainya tuh nomor 11, AW, nomor aneh gitu yang bisa ngechip roll gitu. Terus udah lambat laun pokoknya ada satu orang yang cukup maintain gua, anak toko itu. Terus akhirnya sama bokap dibayarin untuk jadi pro, didaftarin untuk jadi pro. Terus akhirnya dia udah jadi pro, gua didaftarin lah ikut turnamen itu pertama kali. Itu bener-bener gua yang kayak gua anak sekolah negeri dulunya SMP 1 gua Cikini, bocah tawuran yang gak ada etikanya, bocah petantang-petenteng. Ya kalau misalnya gua sadarin dulu bocah OKB lah, katro lah ibaratnya, katro lah. Attitude-nya gak ada lah, manners-nya gak ada gitu. Berarti awal mula main golf, bokap belajar golf itu bareng sama lu, mirip-mirip? Bareng, gue bertiga. Anjir. Gua, bokap gua, adek gua, bertiga adek lu start juga? bareng. Iya. Adek lu main juga nggak? Main juga. Dia mukulnya lebih jauh dari gua. Wah gila. Gila dia. Kok nggak pernah ada di konten sih? Ada. Oh, ada? Ada yang nggak pernah liatin IG gua nih. Parah. Oh gua nggak tahu itu adek lu. Ada Hilmi namanya, Hilmi Noval. Gitu. Oh gua nggak tahu. Dia bisa mukul jauh tapi memang based on karirnya dia nggak edik di sini, dia lebih ke biliar. Oh biliar. Ya? Tapi kalau diajak main bisa. Oke. Nah Ban, ini kan bisa gue bilang swing lu kan bagus ya, unik dan bagus gitu. Dan skornya juga emang bagus. Ya, main 70-an kan lu sekarang? Iya. Nah, siapa sih Ban yang dulu berjasa buat yang bisa ngelatih lu gitu? Zaman lu junior dulu. Zaman gue junior. Siapa aja gitu? Gue kalau misalnya historical jauhnya ya. Iya, singkat aja. Siapa aja? Pertama itu ada namanya Maman Suherman, itu bapaknya Amei. Oke. Terus kedua itu ada namanya Hendra Kuil. Sekarang dia kerja di salah satu toko golf juga. Terus ketiga yang paling intens itu Kak Agnes ya. Kak Agnes. Ini lagi ada di sini. Iya, ada di sini nih Kak Agnesnya. Terus yang keempat yang paling lama sama gua itu Gavin. Gue sempat ngonten bareng sama Gavin dulu 2022. Gue udah ngalahin dia tuh udah kayak prestasi gue inilah meskipun dia udah tua ya. Tapi maksudnya itu emang si bule gendut itu jago lah. Dia soft kayak buat guanya dia nggak yang banyak teori tapi masuklah ke gua. Dan sisanya pertemanan kayak Almay ngajarin gua, Jovi ngajarin gua semuanya. Gua masuk insight sampai sekarang pun gua masih kayak develop main gua loh. Berarti masih lu butuh insight dulu dari orang-orang. pas junior itu bareng sama yang mungkin sekarang udah jadi pro gitu ya? Iya di angkatan gua junior kayak paling banyak jadi pro. Akil. Oh Akil. Kevin. Naraji. Joey termasuk. Joey gua lumayan dekat waktu pas junior, dia sering ketemu di turnamen di Singapura. Oke. Terus Almay itu. Zaman itu. Joey sama Bradley. Joey satu angkatan cuman dia kan di Surabaya. Dia Surabaya ya. Iya, jadi tapi mungkin beberapa event pernah bareng ya. Ketemunya di event mungkin kayak ada namanya acara dulu junior Valdo sama gue ketemu di Mizuno Internasional di Singapura. Wow. Oh lu berarti lu udah
pernah turnamen overseas juga? Udah, alhamdulillah ada. Gila. Meskipun tidak dibayar dari Ya pemerintah. nggak apa-apa bro, itu udah something sih. Iya, tapi Menurut memang gua. bokap gue memang kayak Support ya iya, bokap ya. golf nih olahraga berkorban lah. Memang kalau misalnya Iya, lu iya. mau cari prestasi, ya lu harus ada yang dikorbanin sih sebenarnya Iya, gitu doang. keren. Oke, berarti ini Iban emang ya pertama kali gue tahu dia nih ya out of nowhere tiba-tiba muncul waktu itu lagi acara perang golf, tiba-tiba siapa nih Iban gitu. Ternyata guys dia yang jadi finalis perang golf dan timnya dia menang. Anjay. AKA, kasihan A. Kasihan A. Nanti bakal ada matchnya ya di konten selanjutnya. Tuh, tungguin aja. Tungguin aja guys. Nah, oke. Ban, tadi kan perjalanan lu golf mulainya terus di junior. Nah, terus gimana Ban? Tiba-tiba nih ada yang namanya Random Golf ID. Ya, Walau belum terlalu lama tapi gue bilang followernya alhamdulillah. lumayan itu dan Alhamdulillah. kontennya seru-seru sih menurut Ya, gua. alhamdulillah. Itu gimana Ban? Jadi gue tuh banyak banget orang bilang swing lu random banget, tiba-tiba kelakuan lu random banget, nggak menggambarkan lu kayak lu main golf gitu. Pakaian lu juga nggak menggambarkan kayak lu main golf jago Ya gitu. agak nyentrik sih lo. Iya, gue memang dulu gue fans banget sama Ricky Fowler. Oke, Ricky. Gue ya. dulu pakai yang topi flat gitu, kayak pakai snapback, terus gue pakai baju atas oranye, bawah oranye, sepatu kalau bisa oranye. Ada nggak lo foto-foto itu? Ada. Nanti kasih gue ya, iya. nanti gue taruh sini. Oke. Ada. Terus gue juga kan karena bokap bilang kalau misalnya main golf tuh di bawah terik sinar matahari pakai baju hitam panas ya. Iya. Jadi ya logikanya gue harus baju yang terang lah gitu. Lu kayak bokap gue berarti. Bokap gue kayak gitu. Kenapa ya bokap-bokap kita kayak gitu ya? Suka yang terang-terang gitu. Gak tahu, gue pun kalau misalnya main golf udah kayak boy band. Bokap gue pakai atas bawah pink, gue pink, adek gue mungkin pink juga gitu. Oke. Buat ngebonding bokap gue mungkin caranya begitu kali. Oke. Nah tapi kenapa jadi random golfer? Gue waktu pas itu gak tahu bahwa di luar itu ada namanya Random Golf Club. Gue juga baru Random tahu. Golf Club Ada Eric IG. ya, si Eric ya. Enggak IG-nya ya di luar ya. Iya, itu kan dia yang foundernya namanya Eric. Ya. Si Eric ini bikin konten yang mirip-mirip kayak gue tapi dia keliling dunia cuy. Kalau gue kan masih nasional, kalau dia Siapa udah tahu worldwide. lu bentar lagi. Amin guys ya. Amin, kan. Ya sponsor. Nah, ini. Oke. Tahun berapa sih lu bikin IG ini? Gua kan selalu- 2024 ya? Gua di closingan gua kan ada terima kasih randomgolfer.id itu Iya, suara selalu gua, ya, selalu ya. Itu gua kalau nggak salah Ciri khas. Januari 2024. Januari 2024. Iya. Itu pertama kali. Gue juga gara-gara orang pertama kali gue lihat tuh konten itu pandemic golfer, kedua baru lu. Gue baru gitu. tahu ya. Waktu konten kreator yang bener-bener yang langsung udah yang gue tahu gede. Terus ketiganya baru golf blog. Goblok. Leo. Iya. Terus gue kayak yang Leo karakternya nyeleneh, lucu-lucuan. Bang Andi itu pandemik pas emang menceritakan golf pandemik suami istri. Terus lu itu waktu itu belum ekspedisi tuh lu belum. Lu masih konten. Mungkin lu belum nonton yang ekspedisi ya kali iya, ya? belum. Gue belum nonton itunya. Lu udah event-event main lah kayak gitu. Iya. Terus habis itu gue ngerasa kayak sayang nih gue bisa main tapi Iya, lu ada bakat gue nggak tuh. ada dokumentasi. Iya, Maksudnya gue udah habis lah masa-masa gue untuk fight di era-era amatir lah. Meskipun masih bisa, tapi gue ngerasa kayak gue udah nggak perform itulah kayak dulu. Adalah rasanya. Terus kayak gue lebih cocok dengan kelakuan gue ini yang bodo amat kayak lu jago tapi kelakuan lu gini kok bisa sih gitu. Gue lebih ke situ. Terus gue bikin stigmanya kayak gitu dan akhirnya kecetuslah gue kayak random golfer kali ya. Emang jadi gue lebih bebas untuk ekspresi ya. Iya, ekspresi nggak terpatok sama satu pattern gitu. Iya. Soalnya kalau gue lihat emang konten lu tuh fun dan casual banget sih. Iya, gue sih lebih asik gitu. Maksudnya jadi ngebikin mungkin yang nganggap golf tuh serius gitu ya kan, diem-diem gitu. Sebenarnya enggak, kalau lu lihat kontennya dia itu bener-bener ya gitu, sesuai namanya random gitu. Kalau di depan kamera ya, tapi sebenarnya kalau di luar kamera attitude-nya masih ada kok. Gitu doang memang. Harus lebih kenal lebih dekat mungkin. Tapi seru lah, jadi maksud gue jadi berwarna gitu, jadi banyak ragamnya gitu. Gue punya pandangan lain di luar diri gue loh. Jadi orang tuh kenal guanya yang itu, bukan gue yang asli. Iya. Jadi orang jadi lebih attract ke gue. Itu kan
sebenarnya kan kita bikin kayak gitu-gitu kan kayak alter ego nggak sih? Iya, Iya kan? betul. betul. Nah, berarti belum ada yang, mungkin beberapa teman-teman belum ada yang tahu kan kayak apa kontennya. Rata-rata tuh kontennya jenis konten kayak apa sih? Ban slide yang Gua lu tampilin yang match play kah atau kayak gimana Iya, kah? Gitu? sebenarnya awalnya gue mau flexing tentang diri gue aja, bocah yang out of nowhere random gue bisa main bagus gitu, kayak ini siapa sih gitu, ikut turnamen segala macam. Terus abis itu kedua gue lebih fokus ke stigmanya ini bocah tengil nantangin orang. Gue lebih nantangin kayak karena gue ngerasa jago, gue ngerasa jago. Terus gue nantangin orang tuh kayaknya agak bikin orang rame gitu, kayak sejago apa sih, bikin penasaran gitu lah. Karena banyak orang kan belum tak kenal sama kata sayang nih. Tapi ada nggak yang nantang gitu, Ban? Ada aja sih. Ada aja ya. Cuman rata-rata mundur sih. Oh gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya secara internal ya nggak munafik ya, ada isiannya dan segala macam buat prestasi kita main gitu. Ya pada fun-fun aja karena gue emang ya bocah gambling aja, nggak kalau misalnya kalah ya tinggal bayar, menang juga ya udah gitu. Jadi orang masih mau main sama gue, nggak kabur gitu, nggak orang-orang yang hit and run habis ngambil duitnya cabut gitu kan, nggak kayak gitu. Gue fair lah, maksudnya emang cari pertemanan dan relasi bisnis. Berarti sebenarnya style-nya kayak gitu sebenarnya ujung-ujungnya untuk networking dan untuk kenalan ya. Betul. Gitu. Nyari musuh mah gampang, nyari temen yang susah. Iya nggak? Tapi seru sih, maksud gue kita juga nontonnya jadi seru gitu. Karena kan ya kalau gue lihat gitu di konten-konten lu memang rata-rata tuh kebanyakan match play ya. Iya. Sama mungkin yang gue tahu sama Randy lah, sama Bang Andi lah, Pandemic Golfer lah, sama yang lain-lain juga sama gitu. Sama juara-juara. Sama Theo udah pernah. Theo belajar golf udah pernah. Theo belajar golf udah pernah ya. Udah pernah. Alit belum. Alit. Terus sama Leo Indo Golf Hack juga belum. Tapi udah kemarin udah main sparring. Dia orangnya kompetitif banget sih, seru. Oke. Apa gua gimana? Aduh jangan. Jangan, sorry. Dia kalau nggak ini gimana ya ceritanya ya? Harus banyak latihan lagi sih. Iya. Setuju sih. Tadi juga gue lagi latihan dikasih beberapa tips dari Iban. Iban nih walaupun kayak gitu, tapi dia tetap nggak pelit ilmu dan tips ya. Walaupun Iban sebenarnya bukan pro, tapi kan nggak ada salahnya sebagai teman sharing is caring lah. Iya. Tadi beberapa dikasih saran-saran dan masukan sama Iban tentang swing gue, guys. Biar kontennya lebih benar juga sih. Oke Ban, tadi kan udah random golfer nih. Ini di sini ya guys, silakan di follow dan ditonton terus kontennya karena seru-seru banget. Nah Ban, tiap di konten lu sering banget pakai baju A3 Golf Gallery dan banyak konten lu yang mengenai fitting gitu. Sebenarnya lu sama A3 tuh ada apa? Ada hubungan apa? Apakah lu DA-nya atau jangan-jangan owner ya lagi? Gua di A3 sebagai store ambassador. Kebetulan abang sepupu gua juga yang di situ. Terus gua untuk mengesahkan lah secara ibaratnya kalau misalnya itu gua ngambil sertifikasi as a fitter. Jadi profesional analisis dan ball data. Oke. Jadi gua bener-bener lebih concern ke data. Jadi bukan katanya tapi data gitu. Jadi gua pengen orang lebih melek sama data dan sadar bahwa kalau main golf tuh banyak aspeknya gitu loh. Selain swing ada juga yang lain gitu. Oke. Di golf tuh sepenting itu ya, Bro? Iya, ngulik ya. Gue juga nggak nyangka juga sih. Gue sebelumnya sempat HRD, terus gue sempat mau jadi PNS juga. Terus ya emang pantat gue gatel gak bisa di kantor gitu. Oke. Akhirnya gue nerobos itu, gue izin bokap. Maksudnya HRD lu sebelumnya sempat kerja? Kerja. Gitu. Tadi soalnya di awal lu nggak cerita. Gue lulus, gue sempat di Kendari. Gue ngikut di perusahaan tambang. Ngurusin nikel, gue jadi paralegal gitulah, tukang ketik gitulah untuk urusan perizinan dan segala macam kemana-mana. Terus abis itu karena pandemi gue balik ke Jakarta, terus gue ada kerja di salah satu perusahaan di under Kominfo. Gue jadi supervisor HRD di sana. Tapi gue tuh setiap kan 8 to 5 ya, gue masuk pagi jam 8, jam 3 tuh kerjaan gue udah beres semua. Itu lu masih sering main golf waktu? Itu masih sering, sering main nggak waktu itu? Gue tuh pas pandemi sampai 2022 itu gue berhenti main golf sampai akhirnya ada sahabat gue namanya Fighter April,
itu dia ngajakin gue main golf di 2022 akhir tuh dia ngajakin main golf. Ban, ayo main yuk, temenin gue bayarin semua, ayo main lagi gitu. Berarti kalau misalnya pandemi kan 2020 awal ya, 2 tahun. 2021, 22, 2 tahun. 2 tahun aja 2 ya. tahun. Berarti nggak hilang-hilang banget dong. Awal-awal gue turun lagi setelah nggak megang stick, pure nggak megang stick, cuman ngayal-ngayal di rumah gini-gini. Turun pertama kali 87. 87. Oh, lumayan lah. Tapi gue selalu ada dalam 1 tahun gue pasti nge-recap kayak main terjelek gue berapa. Gue tahun 2022 itu paling jelek 87. 2023 itu baru mulai grind lagi, itu paling jelek di 86. Terus tahun 2024 itu gue paling jelek di 88. Oke. Tahun ini paling jelek kayak 83. Anjir, masih 80-an ya. Iya. Oke lah itu. Tapi alhamdulillah di turnamennya sih nggak pernah kepleset sampai segitu. Mungkin karena gue banyak lebih fokus sih. Nah, kalau di yang gue tahu kan turnamen yang prestasi itu kayak mid-M. Skor terbaik lu berapa di mid-M? Skor terbaik 3 hari itu +6. Wow. 3 hari +6 di Gading Raya kemarin, mid-AM di Gading Raya. Oke lah itu. Pernah podium berarti? Oh, di mid-AM udah pernah podium waktu beberapa kali kayaknya ya? Iya, Tai sama Alit di Nikuta kemarin. Terus abis itu Riverside podium juga. Harusnya bisa mepet Alit sama Om Sulaiman Limpo. Oke. Gue kepleset di hole terakhir, gue kena triple. Terus ya udah gue jadi posisi ketiga. Gitu. Terus kemarin udah podium, cuman masih ngejar di point ranking sih. Alhamdulillah lolos di Asian Pacific ini nanti. Oke. Jadi kita sebagai tuan rumah nih nanti. Iya, di Gading Raya ya. Di Gading Raya. Pak Dadi keren, Pak. Pak Dadi, Om Remon gokil. Oke. Ban, balik lagi ke A3. Berarti lu dengan A3 emang ada hubungan ya? Hubungan keterikatan ya, bisnis. Dan kayaknya itu pas ya. Pertama kan lu emang ada background di golf, main lu juga oke, rapi, dan lu bikin konten yang juga akhirnya gitu jadinya kayak ya supaya orang lebih meyakinkan lah, kayak kalau sekarang without sertifikasi kayak ini siapa sih gitu. Jadi lebih dikonsernin secara legalnya lah. Oke. Sekarang gue mau berbicara sesuatunya udah ada basicnya lah. Udah ada basicnya ya. Oke. Sebagai konten kreator kan lu udah berhasil dengan brand nih. Selain A3 ada lagi nggak, Ban, brand-brand lain gitu yang mungkin ini buat teman-teman yang mau belajar konten kreator juga, kayak mau jadi kayak konten kreator golf kayak kita gini, biar tahu gitu. Alhamdulillah udah, kalau yang sekarang gue pakai itu dari Singapura. Gue jadi sole distributornya brand Millicent namanya. Terus abis itu ada cover yang udah mulai masuk juga, cover bag ya. Masuk sama baju ya. Ini apa? Ini swing yard. Oh, swing yard. Gua di tempat A3 memang mengangkat UMKM sih, brand-brand lokal tuh gua. Si Eric juga ya? Eric Ferrul. Oh, Ferrul, iya. Iya. Not Your Boring Ferrul, ada Mercury, ada Go Golf dari Jogja, ada banyak lah. Iya. Kids, terus yang terakhir nih swing yard. Swing yard ya. Oke. Iya. Oke. Ban, ini kan konten lu match play nih. Terus lu kan masih di Instagram. Lu ada kepikiran YouTube gak? Kayak gini nih. Insya Allah sun ya. Makanya ini salah satu juga yang ngasih arahan ke gua. Pokoknya gue namanya abang lah, abang. Gue manggilnya juga kadang-kadang manggil Bram, kadang-kadang manggil Mas. Segen gue baru di ketuaan soalnya aja. Iya. Oke. Iya. Nah, lu sempet kepikiran bikin YouTube juga ya? Oke. Pengen, karena gue orangnya memang narsis sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, kayak semua orang itu pasti ada sisi narsisnya, guys. Iya. Kalau nggak ada sisi narsis, gak mungkin lu upload foto lu sendiri. Itu kayak Yogi aslinya introvert tapi jago banget kontennya. Iya. Makanya banyak kayak ya behind the scenes-nya kita nggak ada yang tahu gitu. Iya. Nah, Ban, kita kan sama-sama suka bikin konten nih. Nah, harapan lu untuk para konten kreator nih, apa nih, Ban? Jadi harapan gue kalau misalnya kita di dunia konten kreator, kayak kita harus gak mau border kita satu sama lain, soalnya buat industri golfnya ini juga sih sebenarnya. Iya. Banyak ngobrol kita lah. Sering-sering ngumpul, baik-baik aja gitu ya. Gua sendiri ngelihat di luar no hate sama sekali sih. Iya. Mau lu jago, mau lu enggak, ada namanya ada Fur Stroke, Fur T-Box, itu Grant Horvath bisa ngegabungin semua kayak gitu. Itu bukan berdasarkan dari
berteman tuh bukan berdasarkan subscriber atau follower, memang based on person aja. Iya, iya. Berarti kalau ada konten kreator yang mau collab bareng lu ya Iya, open-open main kan? aja Iya, gitu. iya. Maksudnya kita punya keunggulan masing-masing. Mungkin dia secara kontennya lebih baik, tapi mungkin secara skill untuk permainan kita lebih baik. Bisa kayak gitu. Dan saling isi ya. iya, tinggal kontennya mana yang mau di up. Iya, Karena iya. kita pun bisa, kalau misalnya Iban fleksibel ya, maksudnya Iya. diajak konten lucu hayu, diajak konten serius juga ayu gitu. Iya, iya. Makanya namanya random kan. Jadi Iya, ya Iban lebih nyari yang fleksibelnya aja lah. Iya, iya, iya. Gue lebih kayak pengen bener-bener kayak di luar kita bikin klasik YouTube Championship Indonesia YouTuber golfer gitu apa nggak ngerti. Yang jelas pengen nyatuin semuanya buat kita satu sama lain kenal dan kita bisa go internasional semuanya. Siapa tahu kita bisa bikin ajang eksibisi, nggak usah jauh-jauh dulu, kita coba yang dari Thailand atau Taco Golf apa siapa. Yang jelas kita coba eksibisi gabungin. Let's say mereka yang ex-pro kan, maksudnya Kevin pun nge-YouTube kok konten gitu. Jadi itu bisa jadi timbal kolaborasi konten kreator golf lintas negara, anjir. Bener juga sih. Kelas tuh. Keren. Ya, cuman memang kita harus lebih sadar handicap sih. Kita di sini masih kurang sadar handicap, sedangkan mereka di sana udah yang udah berdasarkan handicap index gitu. Ya. Jadi bukan handicap katanya ya. Iya. Oke, Ban. Nah, ini harapan lu nih untuk Random Golfer ID ini. Ada harapan atau cita-cita nggak? Contoh kayak mungkin who knows lu bikin event, ya kan? Atau mungkin tiba-tiba lu bikin brand golf sendiri, mungkin baju golf atau apa gitu. Atau lu mau bikin community gitu, ya kan? Who knows? Gua ada nggak ke arah situ? Gua kalau misalnya bicara ngomong community kayak terlalu di scoop ya. Kayak gua lebih pengen lintas komunitas, main sama siapa aja. Tapi kalau secara cita-cita gue pengen bikin event atau ibaratnya laga lah. Event kan udah kan ya? Sanuma Goki Champion War. Itu garapannya Iban dan A3 ya? A3, ya betul. Tapi emang yang lu bikin tuh di Sanuma Goki itu menurut gue oke sih. Karena gue lihat emang kayak seru gitu. Guyup, ngumpul. Orangnya gak terlalu banyak tapi ngumpul. Jadi lu kayak bikin ekosistem juga di... Gue bikin di Jakarta Selatan itu kan. Gue bikin orang supaya kalau misalnya di lapangan malu belum bisa mukul, ya di Sanuma Goki lah kita bisa ketawa-tawa. Nanti bener-bener. Kapan gue ikut ya? Rumah gue deket banget padahal, tapi ya karena gue berkelana mulu ya kan. Nanti kapan gue kesana. Parah. Paling gitu, Ban. Thank you banget. Dan Sama-sama. menurut gue konten lu tuh seru. Terima kasih. Dan bikin dunia golf Indonesia makin berwarna. Thank you bro. Sama-sama Mas Bram. Bye.